Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari ini kita mau menyambut berkat yang Tuhan berikan bagi kita lewat kebenaran firman Tuhan. Lukas 12 ayatnya yang ke-59 berkata demikian, Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ketika berbicara lunas, ya ada rasa lega, ada rasa sesuatu yang terasanya beban yang berat itu diangkat dari hidup kita. Lunas artinya utang yang dimiliki telah dibayar tuntas dan tidak ada sisa sama sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memasuki tempat perbelanjaan atau tempat-tempat yang dimana itu terjadi transaksi jual beli, ketika kita mengambil barang, untuk kita bisa bawa pulang, untuk kita bisa menikmati dari barang yang kita beli, kita harus bayar terlebih dahulu. Kita nggak bisa keluar tanpa kita membayar, maka kita akan disebut sebagai seorang pencuri. Dan ada banyak hal untuk membayar barang tersebut sampai dibuat sesuatu hal yang sangat mempermudah kita sebagai konsumen. Ada istilah QRIS ya, di mana hanya dengan men-scan barcode, kemudian dengan sendirinya uang kita di bank itu akan berkurang. Tetapi satu hal, apapun yang mempermudah untuk melakukan pembayaran, tetapi pastinya ada sesuatu dalam diri kita yang berkurang demikian. Ya, kita bayar, maka dengan demikian uang yang kita miliki akan berkurang. Dalam hidup ini ketika ada kalanya kita harus ada dalam satu situasi di mana untuk mendapatkan sesuatu barang tertentu kita harus hutang lebih dulu. Dan ketika seseorang punya hutang, pasti rasanya gak nyaman, rasanya belum merasa terbebaskan kalau hutang tersebut belum lunas kita bayar. Tetapi ketika apa yang menjadi hutang kita sudah lunas kita bayar, kita akan merasa bersuka cita, kita merasa senang bahwa ternyata saya mampu, saya sanggup untuk membayar hutang tersebut. Di dalam hidup ini kalau kita sudah tahu bahwa ternyata sebenarnya kita itu adalah pribadi yang sudah lunas dibayar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita rela membayar sesuatu kalau kita anggap apa yang akan kita beli itu layak untuk dibeli. Benar enggak? Pernah enggak Bapak Ibu Saudara merasa kecewa ketika barang datang, kok tidak seperti yang kita harapkan. Ada cacatnya, ada hal-hal tertentu yang kita rasa kurang. Sehingga kita menjadi kecewa. Kita berkata, ada harga, ada barang. Barang yang bagus, pasti dibayar dengan harga yang rasanya begitu mahal, tapi terpuaskan karena kualitas dari barang tersebut. Hidup kita sudah dibayar lunas oleh pribadi Kristus sendiri. Kenapa kita sampai dibayar sedemikian rupa? Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi kita dibayar dengan kontan, lunas dibayar oleh Kristus sendiri. Berarti kita dibayar atas dosa-dosa kita, kita dibebaskan atas dosa kita. Ketika kita tahu Tuhan sudah bayar kita dengan lunas, maka dengan sendirinya jangan sampai kita ingin hidup lagi diperhambakan oleh dosa. Ketika kita sadar bahwa kita sudah lunas dibayar oleh Kristus, maka kita harus mempunyai satu komitmen untuk terus belajar mengasihi Tuhan. Bukan karena kita baik kita dapat mengasihi Yesus, tetapi karena Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Jadi ingat ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dibayar bukan karena kita layak dibayar, tetapi kita dibayar lunas karena berdasarkan Kristus sendiri yang mau mengerjakan di dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena dalam Yesaya 43 ayatnya yang keempat berkata, hidup saya dan saudara adalah berharga sehingga Dia mau datang untuk menebus kita. Mungkin hari-hari ini kita berkata, saya sudah rusak. Saya dulu tadi setia, tetapi ada satu perjalanan yang membuat saya jatuh, yang membuat saya terperangkap. Belum terlambat bertobat, kembali kepada kasih karunia Tuhan, di mana Dia sudah membayar kita dengan darah yang tercurah. Lunas Dia membayarkan bagi saya dan saudara. Kalau mungkin kita sudah melupakan komitmen kita kepada Tuhan, kita mulai melupakan apa yang sudah kita katakan kepada Tuhan.
Tuhan masih mau menerima kita. Cintai kembali pribadi Yesus karena Dia layak untuk dicintai. Jangan sampai kita terbuai dengan keadaan dunia yang ada sampai kita lupa bahwa ternyata saya dan saudara sudah lunas dibayar. Firman Tuhan dalam ayat tadi yang pertama kita baca, sebelum lunas dibayar kita tidak bisa keluar. Tetapi Yesus, Dia melihat kita sebagai pribadi yang berharga. Dia berikan hidupnya, darahnya tercurah. Supaya apa? Supaya kita ditebus dengan darah yang mahal dan sudah lunas dibayar. Apapun yang sedang kita hadapi, Kristus sanggup untuk melunasinya. Apapun yang sedang akan kita lewati, Yesus ada di situ untuk memberikan kita kekuatan. Mari teruslah untuk melihat bahwa kita adalah pribadi yang berharga dan Kristus juga adalah pribadi yang lebih berharga yang sudah memberikan hidup yang kekal dalam hidup saya dan saudara. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Engkau menebus kami dari setiap pemberontakan kami. Hutang-hutang dosa kami sudah Engkau lunas bayar di kayu salib. Kami menjadi pribadi yang berharga di mata-Mu Tuhan. Ajar kami juga sebagai umat ketebusan-Mu untuk melihat, memandang Engkau menjadi pribadi yang berharga dalam hidup kami. Kami tidak mau melepaskan Engkau Tuhan. Kami ingin tetap bergantung kepada-Mu. Engkau sendiri yang menyembuhkan, Engkau sendiri yang menguatkan, Engkau sendiri yang memulihkan dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kami mengalami segala damai sejahtera yang berasal daripada Engkau, mengalami sukacita yang Engkau kerjakan lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, kami terima dengan iman dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.